Pagi itu, suasana sebuah desa di wilayah Magelang berjalan seperti biasanya. Udara masih terasa sejuk, embun belum sepenuhnya menghilang dari dedaunan, dan aktivitas warga dimulai dengan rutinitas yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Para petani berangkat ke sawah, pedagang membuka lapak, sementara ibu-ibu mulai berkumpul di warung kecil di sudut jalan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh desa. Kabar itu bermula dari seorang pencari rumput yang setiap pagi menyusuri area kebun tua di pinggir desa. Tempat tersebut sudah lama dikenal sebagai kawasan yang jarang didatangi karena dipenuhi semak belukar dan bangunan-bangunan tua yang telah lama terbengkalai. Salah satu bangunan itu adalah bekas kandang ternak yang bertahun-tahun dibiarkan kosong. Saat melintas di dekat bangunan itu, ia mengaku melihat sesosok perempuan lanjut usia duduk diam di dalamnya. Penampilannya sangat memprihatinkan. Pakaiannya lusuh, rambutnya memutih dan tidak terawat. Sementara tubuhnya terlihat sangat kurus. Awalnya ia mengira perempuan itu hanyalah seorang pengembara yang tersesat. Namun, ketika wajah perempuan tersebut terlihat lebih jelas, ia merasa pernah mengenalnya. Perasaan itu membuatnya tidak tenang. Ia memilih kembali ke desa dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa warga. Awalnya tidak ada yang benar-benar mempercayai ceritanya. Sebagian menganggap ia salah melihat karena jarak yang cukup jauh. Sementara yang lain mengira perempuan itu hanyalah orang asing yang kebetulan singgah. Meski demikian, rasa penasaran mulai tumbuh. Beberapa warga akhirnya memutuskan mendatangi lokasi bersama-sama untuk memastikan keadaan sebenarnya. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang mulai ditumbuhi ilalang tinggi hingga tiba di bangunan tua yang dimaksud. Sesampainya di sana, mereka benar-benar menemukan seorang perempuan lanjut usia yang sedang duduk bersandar di sudut ruangan. Kondisinya tampak lemah, tetapi ia masih sadar. Beberapa warga segera memberikan air minum dan makanan sederhana yang mereka bawa. Perempuan itu menerima bantuan tersebut dengan tatapan kosong, seolah telah lama hidup dalam kesendirian. Yang membuat suasana berubah adalah reaksi beberapa warga yang mulai memperhatikan wajah perempuan itu lebih saksama. Salah seorang lansia di antara mereka tampak membeku. Ia terus menatap perempuan tersebut tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. "Apa mungkin?" gumamnya pelan. Ucapan singkat itu membuat semua orang ikut memperhatikan. Wajah perempuan tua tersebut memang mengingatkan mereka pada seseorang yang pernah tinggal di desa itu bertahun-tahun lalu. Semakin lama mereka melihat, semakin banyak kesamaan yang mereka temukan, mulai dari bentuk wajah, sorot mata, hingga bekas tanda lahir di bagian tangan yang masih terlihat samar. Nama yang selama ini hanya menjadi bagian dari kenangan mulai disebut kembali. Sebagian warga saling berpandangan dengan ekspresi tidak percaya. Mereka mengingat bahwa perempuan yang mirip dengannya selama ini diyakini telah meninggal sekitar 7 tahun lalu. Sejak saat itu, tidak pernah ada lagi yang membicarakannya karena semua orang menganggap kisahnya telah berakhir. Kabar penemuan perempuan tersebut menyebar dengan sangat cepat. Dalam hitungan jam, hampir seluruh warga desa mendengarnya. Orang-orang mulai berdatangan ke sekitar lokasi, bukan untuk memastikan gosip, melainkan ingin melihat sendiri apakah perempuan itu benar-benar sosok yang mereka kenal pada masa lalu. Di tengah keramaian itu, belum ada seorang pun yang berani menyimpulkan identitas perempuan tersebut. Sebagian meminta agar semua orang tetap tenang sampai kebenarannya dapat dipastikan. Namun rasa penasaran sudah telanjur menyelimuti seluruh desa. Hari yang semula berjalan biasa berubah menjadi penuh tanda tanya. Setiap sudut desa dipenuhi pembicaraan mengenai perempuan tua misterius itu. Ada yang yakin mereka mengenalnya.
Ada pula yang meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Tidak seorang pun menyadari bahwa penemuan tersebut akan membuka rangkaian peristiwa yang jauh lebih rumit. Jawaban mengenai siapa sebenarnya perempuan itu, bagaimana ia bisa berada di tempat tersebut, dan mengapa kemunculannya memunculkan begitu banyak pertanyaan, masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kabar mengenai ditemukannya seorang perempuan lanjut usia di sebuah bangunan bekas kandang ternak yang telah lama terbengkalai terus menyebar dari mulut ke mulut. Dalam waktu singkat, rasa penasaran mengalahkan rutinitas warga. Jalan setapak yang biasanya sepi mulai dipenuhi orang-orang yang ingin melihat langsung sosok yang menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Namun, beberapa tokoh masyarakat segera mengingatkan agar tidak terjadi kerumunan yang berlebihan. Mereka khawatir kondisi perempuan tua itu justru semakin memburuk jika terlalu banyak orang mendekat. Atas kesepakatan bersama, hanya beberapa warga yang diperbolehkan masuk untuk memberikan pertolongan pertama, sementara yang lain diminta menunggu di luar. Bangunan tempat perempuan itu ditemukan tampak rapuh dan nyaris roboh. Atapnya berlubang di beberapa bagian sehingga cahaya matahari masuk melalui sela-sela genting yang hilang. Lantai tanah terlihat lembab, dipenuhi dedaunan kering yang terbawa angin. Sudut-sudut ruangan dipenuhi sarang laba-laba, menandakan tempat itu sudah sangat lama tidak digunakan. Di salah satu sudut bangunan, itulah perempuan lanjut usia tersebut duduk bersandar pada tiang kayu yang mulai lapuk. Tubuhnya tampak sangat lemah. Meski demikian, ia masih mampu mengangkat kepala ketika beberapa warga menghampirinya dengan membawa air minum dan makanan hangat. Seorang ibu dengan hati-hati menyodorkan segelas air. Perempuan itu menerimanya dengan kedua tangan yang gemetar. Ia meminum sedikit demi sedikit, seolah setiap tegukan menjadi tenaga yang telah lama tidak ia rasakan. Tidak banyak kata yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Melihat keadaan itu, suasana yang semula dipenuhi rasa ingin tahu perlahan berubah menjadi keprihatinan. Beberapa warga tidak kuasa menahan haru. Mereka sulit membayangkan bagaimana seseorang bisa bertahan hidup sendirian di tempat seperti itu dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Sementara sebagian warga berusaha membantu, yang lain mulai memperhatikan wajah perempuan tersebut dengan saksama. Salah seorang perempuan lansia yang sudah puluhan tahun tinggal di desa tampak memicingkan mata. Ia terus mengamati setiap guratan wajah perempuan itu, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu yang telah lama tersimpan dalam ingatannya. "Aku merasa pernah melihat wajah ini," ucapnya lirih. Kalimat itu membuat beberapa orang ikut memperhatikan lebih teliti. Mereka mulai membandingkan ciri-ciri fisik perempuan tersebut dengan seseorang yang pernah mereka kenal bertahun-tahun lalu. Bentuk wajahnya, sorot matanya, hingga cara ia menggenggam gelas perlahan membangkitkan kenangan yang hampir terlupakan. Meski begitu, tidak semua warga langsung percaya. Beberapa orang menganggap kemiripan wajah bukanlah bukti bahwa perempuan itu adalah orang yang mereka pikirkan. Mereka mengingatkan agar semua pihak tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum identitasnya benar-benar dipastikan. Perdebatan kecil pun mulai muncul. Ada yang yakin perempuan itu memang berasal dari desa tersebut, sementara yang lain berpendapat bahwa usia yang telah mengubah penampilan seseorang bisa membuat orang keliru mengenali wajah. Di tengah perbincangan itu, seorang warga memperhatikan tangan kanan perempuan tersebut. Ia melihat sebuah tanda lahir kecil yang bentuknya menyerupai daun. Temuan itu membuat beberapa orang saling berpandangan. Mereka teringat bahwa seseorang yang pernah tinggal di desa dahulu juga memiliki tanda yang serupa. Rasa penasaran semakin besar.
Warga mulai menghubungi beberapa orang yang telah lama merantau dan masih memiliki hubungan keluarga dengan penduduk lama desa. Mereka berharap ada yang dapat membantu mengenali perempuan tersebut melalui cerita atau ingatan masa lalu. Sementara itu, tokoh masyarakat meminta agar perempuan lanjut usia itu segera dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Dengan penuh kehati-hatian, beberapa warga membawa kursi roda dari balai desa agar ia tidak perlu berjalan. Selimut dan pakaian bersih juga disiapkan untuk membuatnya merasa lebih nyaman. Perempuan itu tidak banyak berbicara selama perjalanan. Sesekali ia memandang ke arah pepohonan, rumah-rumah penduduk, dan jalan desa yang dilalui. Seolah semua pemandangan itu membangkitkan kenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setibanya di balai desa, suasana semakin ramai. Warga berkumpul dengan berbagai dugaan yang terus berkembang. Ada yang percaya bahwa misteri itu akan segera terungkap. Ada pula yang memilih menunggu hasil pemeriksaan identitas sebelum mempercayai kabar apapun. Di balik keramaian tersebut, satu pertanyaan terus menggelayuti pikiran semua orang. Jika perempuan itu benar-benar sosok yang selama ini mereka kenal, bagaimana mungkin ia bisa menghilang selama bertahun-tahun tanpa diketahui siapapun? Pertanyaan itulah yang kemudian menjadi awal dari upaya mencari jawaban atas misteri yang perlahan mulai terbuka. Malam mulai menyelimuti desa ketika perempuan lanjut usia itu masih berada di balai desa. Setelah diberi makanan hangat, pakaian bersih, dan diperiksa kondisi kesehatannya oleh petugas puskesmas, wajahnya tampak sedikit lebih tenang. Meski tubuhnya masih lemah, tatapan matanya tidak lagi sekosong saat pertama kali ditemukan. Ia mulai memperhatikan orang-orang yang datang silih berganti, seolah sedang berusaha mengingat sesuatu yang telah lama terkubur dalam ingatannya. Di luar balai desa, puluhan warga masih bertahan. Mereka tidak lagi sekadar penasaran, melainkan benar-benar ingin mengetahui siapa perempuan itu. Berbagai dugaan bermunculan, tetapi tokoh masyarakat meminta semua orang menjaga ketenangan dan tidak menyebarkan kabar yang belum pasti. Keesokan paginya, beberapa warga lanjut usia yang telah tinggal di desa sejak puluhan tahun lalu diundang untuk melihat perempuan tersebut. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang paling mungkin mengenali wajah atau ciri-ciri khas dari masa lampau. Satu persatu, mereka memasuki ruangan dengan langkah perlahan. Seorang nenek bernama Bu Marni menjadi orang pertama yang menghampiri. Ia menatap wajah perempuan itu cukup lama, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sorot matanya berubah ketika perempuan tersebut perlahan mengangkat kepala. "Maaf, apakah kita pernah bertemu?" tanya Bu Marni dengan suara pelan. Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengamati wajah Bu Marni, lalu mengernyitkan dahi seolah sedang mencari potongan kenangan yang samar. Beberapa detik kemudian, bibirnya bergerak pelan. "Marni!" Ucapan singkat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Bu Marni membelalak, lalu tanpa sadar menutup mulutnya dengan kedua tangan. Nama itu sudah sangat lama tidak ia dengar, diucapkan dengan nada yang begitu akrab. Air matanya mulai mengalir. Ia tidak berani memastikan apapun, tetapi panggilan tersebut hanya pernah digunakan oleh orang-orang yang mengenalnya sejak masih muda. Beberapa warga lain mulai mendekat. Mereka memperhatikan percakapan keduanya dengan penuh perhatian. Tidak sedikit yang mulai merasa bulu kuduk mereka meremang karena perempuan itu mampu mengingat nama seseorang yang bahkan sudah lama tidak disebut dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pria lanjut usia kemudian mengeluarkan sebuah foto keluarga lama yang sengaja dibawanya dari rumah. Foto itu telah memudar dimakan usia. Di dalamnya tampak beberapa orang berdiri di depan rumah kayu yang kini sudah tidak ada lagi. Dengan hati-hati, foto itu diperlihatkan kepada perempuan tersebut.
Awalnya ia hanya memandang tanpa reaksi. Namun beberapa saat kemudian, tangannya yang masih gemetar perlahan menunjuk salah satu sosok perempuan muda di dalam foto. "Itu, aku," bisiknya lirih. Ruangan kembali hening. Tidak ada seorang pun yang berani memotong keheningan itu. Semua mata tertuju pada foto yang kini berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Wajah perempuan muda dalam foto memang memiliki banyak kemiripan dengan perempuan lanjut usia yang sedang duduk di hadapan mereka. Bentuk alis, garis rahang, hingga senyum tipis yang masih tampak samar terlihat begitu serupa. Meski demikian, kepala desa tetap meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Menurutnya, kemiripan wajah dan pengakuan seseorang belum cukup untuk memastikan identitas. Diperlukan bukti lain agar tidak terjadi kesalahan yang justru merugikan banyak pihak. Pemeriksaan pun dilakukan secara lebih teliti. Beberapa warga mengingat adanya tanda lahir kecil di lengan perempuan yang dulu mereka kenal. Setelah meminta izin dengan sopan, petugas memeriksa bagian tersebut. Ternyata tanda itu memang ada, berada di tempat yang sama seperti yang diingat beberapa warga. Temuan tersebut membuat suasana semakin tegang. Orang-orang mulai saling berpandangan tanpa banyak bicara. Dugaan yang sebelumnya hanya berupa bisikan perlahan berubah menjadi keyakinan di benak sebagian warga. Namun, masih ada satu hal yang belum terjawab. Jika perempuan itu memang orang yang mereka kenal, mengapa selama bertahun-tahun tidak pernah ada kabar tentang keberadaannya? Mengapa ia baru ditemukan sekarang dalam kondisi yang begitu memprihatinkan? Saat ditanya mengenai hal itu, perempuan tersebut tampak kebingungan. Ia memejamkan mata cukup lama, seolah berusaha membuka kembali pintu-pintu ingatan yang terkunci. Sesekali ia menggeleng pelan, lalu mengusap dahinya yang mulai berkeringat. "Aku ingat rumah, ingat kebun." Tapi setelah itu semuanya seperti gelap, ucapnya lirih. Jawaban itu belum mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, potongan-potongan ingatan yang mulai muncul memberikan harapan bahwa misteri tersebut perlahan dapat diungkap. Kepala desa kemudian memutuskan untuk menghubungi pihak-pihak yang memiliki arsip kependudukan serta beberapa kerabat yang telah lama merantau. Tujuannya bukan untuk membenarkan rumor yang beredar, melainkan memastikan identitas perempuan tersebut melalui data dan kesak. Perkembangan mengenai identitas perempuan lanjut usia itu membuat suasana desa berubah dalam hitungan hari. Warga yang sebelumnya hanya mendengar kabar dari cerita orang lain, kini mulai mengingat kembali berbagai peristiwa yang pernah terjadi bertahun-tahun silam. Kenangan yang sempat terkubur perlahan muncul ke permukaan, memunculkan banyak pertanyaan yang selama ini tidak pernah benar-benar dicari jawabannya. Di gardu ronda, warung kopi, hingga serambi masjid, pembicaraan warga hampir selalu mengarah pada satu topik yang sama. Mereka mencoba menyusun kembali potongan-potongan kejadian dari masa lalu. Setiap orang memiliki ingatan yang berbeda. Ada yang mengingat hari terakhir melihat perempuan itu berjalan di sekitar rumahnya, ada pula yang hanya mengingat kabar bahwa ia sudah tidak lagi berada di desa. Seorang warga sepuh bernama Pak Darto mengaku masih mengingat suasana 7 tahun sebelumnya. Menurut ingatannya, perempuan itu memang jarang terlihat keluar rumah menjelang ia menghilang. Beberapa tetangga mengira kondisi kesehatannya sedang menurun sehingga memilih banyak beristirahat. Karena tidak pernah mendengar kabar yang berbeda, sebagian besar warga menerima keadaan itu tanpa banyak bertanya. Lambat laun, kabar bahwa perempuan tersebut telah tiada menyebar di lingkungan desa. Informasi itu diterima begitu saja karena berasal dari cerita yang beredar di tengah masyarakat. Tidak banyak warga yang mencari tahu lebih jauh, apalagi kehidupan keluarga mereka memang dikenal cukup tertutup. Seiring berjalannya waktu, pembicaraan mengenai dirinya pun menghilang dengan sendirinya. Kini, setelah kemunculan seorang perempuan lanjut usia yang memiliki banyak kemiripan dengannya, berbagai kenangan lama kembali dipertanyakan. Warga mulai menyadari bahwa ada banyak bagian dari peristiwa masa lalu yang sebenarnya tidak pernah mereka pahami secara utuh. Kalau dipikir-pikir, dulu semuanya terjadi begitu cepat, ujar salah seorang warga saat berbincang di balai desa. Ucapan itu membuat beberapa orang mengangguk pelan.
Mereka mulai mengingat bahwa selama bertahun-tahun tidak pernah ada yang benar-benar memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kesibukan masing-masing membuat rasa ingin tahu perlahan menghilang, hingga akhirnya peristiwa itu hanya menjadi bagian dari cerita lama yang terlupakan. Kepala desa kemudian mengumpulkan sejumlah tokoh masyarakat untuk mendengarkan berbagai kesaksian. Tujuannya bukan mencari kambing hitam, melainkan menyusun kronologi berdasarkan ingatan para warga. Satu persatu mereka diminta menceritakan apa yang masih mereka ingat, sekecil apapun informasi tersebut. Dari berbagai cerita yang terkumpul, tampak bahwa setiap orang hanya mengetahui sebagian kecil dari keseluruhan peristiwa. Tidak ada seorang pun yang memiliki gambaran lengkap. Ada yang terakhir melihat perempuan itu sedang menyapu halaman rumah. Ada yang mengingat pernah berbincang dengannya di pasar desa. Ada pula yang hanya mendengar kabar dari tetangga tanpa pernah bertemu langsung. Perbedaan ingatan itu justru menunjukkan betapa mudahnya sebuah peristiwa berubah menjadi cerita yang tidak lagi utuh setelah bertahun-tahun berlalu. Banyak bagian yang terlupakan bercampur dengan dugaan dan penafsiran masing-masing. Sementara itu, perempuan lanjut usia yang masih menjalani pemulihan mulai menunjukkan perkembangan. Kondisinya sedikit membaik dibandingkan saat pertama kali ditemukan. Meski belum mampu mengingat seluruh perjalanan hidupnya, beberapa kenangan mulai muncul secara perlahan. Ketika ditunjukkan foto rumah lamanya, ia memandang cukup lama sebelum menganggukkan kepala. Ada pohon mangga di depan. Dulu aku sering duduk di sana, ucapnya pelan. Keterangan sederhana itu membuat beberapa warga saling berpandangan. Mereka memang mengingat bahwa rumah yang pernah ditempatinya memiliki sebuah pohon mangga besar di halaman depan. Pohon itu bahkan masih berdiri hingga sekarang, meski usianya telah puluhan tahun. Namun ketika ditanya mengenai bagaimana ia bisa meninggalkan rumah tersebut dan berada jauh dari lingkungan desa, perempuan itu kembali terdiam. Wajahnya terlihat kebingungan. Ia berusaha mengingat, tetapi ingatan itu seolah berhenti pada satu titik dan tidak mampu bergerak lebih jauh. Petugas yang mendampinginya memilih tidak memaksa. Mereka memahami bahwa memori seseorang yang telah mengalami perjalanan hidup panjang tidak selalu kembali sekaligus. Dibutuhkan waktu, ketenangan, dan pendekatan yang sabar agar setiap potongan kenangan dapat muncul dengan sendirinya. Di sisi lain, warga mulai menyadari pentingnya memisahkan fakta dari dugaan. Kepala desa berulang kali mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan cerita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, semua informasi harus diperiksa dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menyakiti pihak lain. Malam itu suasana desa kembali tenang. Namun di balik ketenangan tersebut, hampir setiap rumah masih membicarakan misteri yang belum terpecahkan. Mereka merasa seolah sedang menyaksikan sebuah kisah lama yang perlahan dibuka kembali, lembar demi lembar setelah bertahun-tahun tersimpan dalam keheningan. Semua orang menunggu jawaban yang lebih jelas. Mereka berharap potongan-potongan ingatan, kesaksian para warga, dan data yang sedang dikumpulkan dapat saling melengkapi. Sebab hanya dengan itulah misteri mengenai hilangnya perempuan lanjut usia tersebut dapat dipahami secara utuh, tanpa bergantung pada prasangka atau cerita yang belum tentu benar. Kabar mengenai perempuan lanjut usia yang diduga memiliki hubungan dengan keluarga Pak Haji menyebar semakin luas. Tidak hanya menjadi bahan pembicaraan di lingkungan desa, cerita itu juga mulai terdengar hingga ke kampung-kampung sekitar. Berbagai versi bermunculan, sebagian berdasarkan ingatan warga, sebagian lagi hanyalah dugaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menyadari keadaan mulai berkembang ke arah yang tidak terkendali, kepala desa kembali mengingatkan seluruh warga agar tidak mudah mempercayai kabar yang belum memiliki kepastian. Ia meminta masyarakat menghormati proses pencarian fakta dan tidak menjadikan siapapun sebagai sasaran tuduhan. Meski demikian, perhatian masyarakat perlahan mengarah kepada Pak Haji. Sebagai tokoh yang dikenal cukup terpandang di desa, namanya mulai sering disebut dalam berbagai percakapan. Banyak warga berharap ia dapat membantu menjelaskan bagian-bagian cerita yang masih menjadi tanda tanya. Rumah Pak Haji yang biasanya tenang mulai didatangi beberapa tetangga dan tokoh masyarakat. Kedatangan mereka bukan untuk menghakimi, melainkan meminta penjelasan mengenai informasi yang berkembang agar tidak muncul kesalahpahaman yang semakin luas. Pak Haji menerima mereka dengan sikap tenang. Wajahnya terlihat lelah setelah mendengar begitu banyak kabar yang beredar. Ia mempersilahkan para tamu duduk di ruang depan rumahnya sambil menyuguhkan teh hangat. Suasana berlangsung canggung. Tidak ada yang langsung membuka pembicaraan karena semua menyadari betapa sensitifnya persoalan tersebut. Akhirnya, kepala dusun memulai percakapan. "Kami datang bukan untuk menyimpulkan apapun," katanya pelan. "Kami hanya berharap semua informasi dapat diluruskan agar warga tidak terus berspekulasi." Pak Haji menganggukkan kepala. Ia mengaku baru mengetahui secara lengkap kabar yang sedang menjadi perbincangan setelah diberitahu oleh perangkat desa. Menurutnya, berbagai cerita yang beredar sudah bercampur antara ingatan lama dan dugaan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. "Aku juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," ujarnya dengan nada pelan. Jawaban itu membuat suasana sedikit mencair.
Beberapa warga yang semula datang dengan penuh tanda tanya mulai menyadari bahwa belum ada kepastian mengenai keseluruhan peristiwa. Mereka memilih mendengarkan daripada terburu-buru menarik kesimpulan. Di luar rumah, jumlah warga yang berkumpul semakin bertambah. Sebagian hanya ingin mengetahui perkembangan terbaru, sementara yang lain berharap ada penjelasan yang dapat mengakhiri berbagai rumor. Perangkat desa kemudian meminta masyarakat kembali ke rumah masing-masing dan tidak membuat kerumunan yang dapat mengganggu ketertiban. Pada saat yang sama, perempuan lanjut usia yang masih menjalani pemulihan kembali dimintai keterangan secara perlahan. Pendamping yang menemaninya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai masa lalunya. Beberapa jawaban mulai muncul, tetapi masih berupa potongan-potongan ingatan yang belum membentuk sebuah kronologi yang utuh. Ia mampu mengenali beberapa nama tempat di desa, mengingat letak rumah lamanya, bahkan menyebut beberapa nama tetangga yang pernah tinggal di sekitar tempat itu. Namun ketika ditanya mengenai bagaimana perjalanan hidupnya, hingga akhirnya ditemukan di bangunan terbengkalai, ia kembali terdiam. Wajahnya menunjukkan kebingungan, seolah ada bagian dari ingatan yang belum berhasil ia jangkau. Sementara itu, perangkat desa mulai mengumpulkan dokumen dan arsip lama untuk mencocokkan identitas perempuan tersebut. Mereka juga menghubungi beberapa kerabat yang telah lama tinggal di luar kota agar dapat memberikan informasi tambahan apabila diperlukan. Langkah itu dilakukan agar setiap kesimpulan nantinya benar-benar didasarkan pada bukti, bukan pada cerita yang berkembang di masyarakat. Perhatian warga kini tidak lagi sekedar tertuju kepada sosok perempuan lanjut usia itu, tetapi juga kepada proses pencarian kebenaran. Banyak yang mulai menyadari bahwa sebuah peristiwa yang telah berlalu bertahun-tahun tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang. Diperlukan kesabaran untuk menyusun setiap potongan informasi agar membentuk gambaran yang utuh. Menjelang malam, keramaian di sekitar rumah Pak Haji mulai berangsur sepi. Meski demikian, pertanyaan yang memenuhi benak warga belum juga terjawab. Semua orang menunggu hasil penelusuran yang sedang dilakukan, berharap misteri itu dapat terungkap dengan jelas tanpa mengorbankan kebenaran ataupun menimbulkan prasangka terhadap siapapun. Babak baru dalam kisah itu pun dimulai. Bukan lagi tentang desas-desus yang beredar dari mulut ke mulut, melainkan tentang upaya mencari fakta melalui kesaksian, dokumen, dan ingatan yang perlahan mulai kembali. Warga menyadari bahwa hanya dengan cara itulah mereka dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik misteri yang selama bertahun-tahun tersimpan dalam diam. Sehari setelah suasana di sekitar rumah Pak Haji mulai meredah, perangkat desa kembali mengumpulkan beberapa warga yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan peristiwa masa lalu. Pertemuan kecil itu digelar di balai desa dengan tujuan mengurai kembali ingatan yang selama ini hanya tersimpan sebagai cerita samar. Beberapa warga lanjut usia datang membawa ingatan masing-masing. Ada yang masih ingat kondisi rumah keluarga Pak Haji di masa lalu, ada yang mengingat aktivitas sehari-hari perempuan yang kini menjadi pusat perhatian, dan ada pula yang hanya mengingat potongan kecil kejadian yang dulu dianggap tidak penting. Salah satu saksi, Pak Darto, kembali diminta menceritakan apa yang ia ketahui. Dengan suara pelan, ia mengingat bahwa beberapa tahun sebelum kabar kepergian perempuan itu menyebar, situasi di rumah tersebut sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan yang jelas. Namun ia mengakui, ada satu hal yang kini terasa janggal jika dipikirkan kembali. Perempuan itu memang jarang terlihat berinteraksi dengan warga dalam waktu cukup lama sebelum kabar tersebut beredar. Kesaksian lain datang dari Bu Marni, yang sebelumnya sempat mengenali perempuan lanjut usia itu saat pertama kali ditemukan. Ia mengaku pernah beberapa kali bertemu langsung di masa lalu, terutama ketika berpapasan di jalan desa atau saat kegiatan warga berlangsung. Menurutnya, perempuan itu dikenal pendiam, tetapi tidak pernah menunjukkan tanda-tanda yang membuat orang lain mencurigai sesuatu yang besar terjadi. Di tengah pertemuan itu, perangkat desa juga mulai membuka arsip lama yang selama ini tersimpan di lemari kayu balai desa. Dokumen-dokumen tersebut berisi catatan kependudukan, data keluarga, serta beberapa laporan kegiatan desa dari tahun-tahun sebelumnya. Kertas-kertas itu sudah menguning, dan sebagian tulisannya mulai pudar, namun masih bisa dibaca dengan hati-hati. Dari arsip tersebut, ditemukan beberapa catatan yang berkaitan dengan nama keluarga Pak Haji. Meskipun tidak memberikan penjelasan langsung mengenai apa yang terjadi, dokumen itu membantu memperjelas hubungan antar anggota keluarga dan keberadaan mereka pada periode waktu tertentu. Seorang perangkat desa yang meneliti dokumen tersebut menyadari bahwa ada beberapa bagian waktu yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Ada periode tertentu di mana tidak ada laporan kegiatan atau catatan kunjungan yang lengkap. Kekosongan data inilah yang kemudian menjadi perhatian baru dalam proses penelusuran. Sementara itu, perempuan lanjut usia yang menjadi pusat perhatian masih menjalani proses pemulihan di tempat yang lebih layak. Kondisinya semakin stabil, meski ingatannya masih belum sepenuhnya kembali. Dalam beberapa kesempatan, ia mulai menunjukkan reaksi emosional ketika mendengar nama-nama tertentu disebutkan di dekatnya. Ketika sebuah nama lama diucapkan oleh salah satu warga, ia sempat terdiam cukup lama. Matanya tampak berkaca-kaca, seolah ada kenangan yang tiba-tiba muncul, namun belum sepenuhnya utuh. "Itu nama, aku ingat, tapi seperti jauh sekali," ucapnya pelan.
Pendamping yang menemaninya mencatat setiap respons kecil tersebut sebagai bagian penting dari proses pemulihan ingatan. Mereka meyakini bahwa potongan-potongan kecil seperti itu dapat menjadi kunci untuk menyusun kembali gambaran besar masa lalunya. Di sisi lain, warga mulai menyadari bahwa banyak asumsi yang selama ini beredar ternyata belum memiliki dasar yang kuat. Beberapa cerita yang sempat dipercaya mulai dipertanyakan kembali setelah fakta-fakta baru muncul dari kesaksian dan dokumen lama. Kepala desa kembali menegaskan agar masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa proses pencarian kebenaran masih berlangsung dan membutuhkan ketelitian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baru di tengah warga. Menjelang sore, suasana balai desa kembali sepi setelah pertemuan selesai. Namun hasil diskusi hari itu meninggalkan kesan mendalam bagi para peserta. Mereka mulai memahami bahwa peristiwa yang selama ini dianggap sederhana ternyata menyimpan banyak lapisan cerita yang belum terungkap. Di luar balai desa, angin sore berhembus pelan melewati pepohonan. Desa yang semula dipenuhi spekulasi, kini mulai memasuki fase baru, fase penelusuran fakta yang lebih hati-hati, di mana setiap ingatan, dokumen, dan kesaksian menjadi bagian penting untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu. Beberapa hari setelah rangkaian pemeriksaan dan pengumpulan kesaksian dilakukan, kondisi perempuan lanjut usia itu menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Ia sudah bisa duduk lebih lama tanpa terlihat terlalu lelah, bahkan mulai mampu merespons pertanyaan sederhana dengan lebih runtut dibanding sebelumnya. Meski demikian, ingatannya masih belum sepenuhnya pulih, seperti potongan-potongan yang belum tersambung menjadi satu cerita utuh. Pada suatu pagi yang tenang, kepala desa bersama pendamping kesehatan dan beberapa perangkat desa kembali mendatangi ruangan tempat perempuan itu beristirahat. Tidak seperti sebelumnya, suasana kali ini terasa lebih hening. Tidak banyak warga yang diperbolehkan masuk agar ia tidak merasa tertekan. Pendamping terlebih dahulu berbicara dengan suara lembut, mengajukan beberapa pertanyaan ringan mengenai hal-hal sehari-hari. Perempuan itu menjawab pelan, kadang berhenti lama sebelum melanjutkan kalimatnya. Namun ketika sebuah pertanyaan menyentuh masa lalu yang lebih dalam, ekspresinya berubah. "Apakah ibu masih ingat rumah tempat tinggal dulu?" tanya pendamping. Perempuan itu terdiam cukup lama. Matanya menatap kosong ke arah jendela, seolah mencoba menembus lapisan waktu yang sulit dijangkau. Jarinya bergerak pelan di atas selimut yang menutup tubuhnya. "Aku ingat ada suara ayam di pagi hari dan bau tanah setelah hujan," jawabnya lirih. Kepala desa kemudian mengeluarkan beberapa foto lama yang telah dikumpulkan dari arsip dan warga. Foto-foto itu menunjukkan suasana desa bertahun-tahun yang lalu, termasuk beberapa rumah dan jalan yang kini sudah banyak berubah. Saat salah satu foto diperlihatkan, perempuan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Pandangannya terpaku pada gambar sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil dan pohon besar di depannya. Tangannya perlahan terangkat seolah ingin menyentuh sesuatu yang hanya ada dalam ingatannya. "Itu rumahku," ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Suasana ruangan langsung berubah menjadi tegang namun hening. Tidak ada yang menyela. Semua orang menunggu, seolah takut mengganggu alur ingatan yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Perempuan itu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku tinggal di sana bersama keluarga, lalu suatu hari semuanya mulai terasa berbeda. Orang-orang jarang datang. Aku merasa seperti sendirian. Tapi aku tidak tahu sejak kapan itu dimulai." Ia berhenti lagi, menutup matanya cukup lama. Beberapa detik kemudian, air mata mulai mengalir perlahan di pipinya. "Aku tidak ingat bagaimana aku bisa pergi dari rumah itu. Yang aku ingat hanya berjalan, terus berjalan, sampai semuanya asing." Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Kepala desa dan perangkat lain saling berpandangan. Potongan pengakuan tersebut tidak memberikan jawaban lengkap, tetapi membuka arah baru dalam pemahaman mereka terhadap peristiwa yang terjadi. Perempuan itu kemudian kembali terdiam. Napasnya terdengar tidak stabil, seperti kelelahan setelah memaksa ingatan yang lama terkunci. Pendamping segera menenangkannya dan meminta agar proses tidak dilanjutkan terlalu jauh pada hari itu. Namun bagi para saksi yang hadir, pengakuan singkat tersebut sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Cerita yang sebelumnya hanya berupa dugaan mulai mendapatkan bentuk yang lebih jelas, meskipun masih penuh celah yang belum terisi. Di luar ruangan, kabar mengenai pengakuan itu perlahan menyebar di kalangan terbatas. Beberapa perangkat desa mulai menyusun ulang kronologi berdasarkan informasi baru tersebut. Mereka menyadari bahwa setiap pernyataan dari perempuan itu bukan sekedar ingatan pribadi, tetapi bagian penting dari puzzle besar yang selama ini belum tersusun. Malam harinya, desa kembali dipenuhi bisik-bisik pelan. Namun kali ini suasananya berbeda. Jika sebelumnya penuh spekulasi dan kebingungan, kini mulai muncul rasa bahwa kebenaran perlahan sedang mendekat, meski belum sepenuhnya terlihat jelas. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin pasti. Pengakuan perempuan tua tersebut telah mengubah arah cerita, membawa semua orang lebih dekat pada jawaban yang selama ini tersembunyi di balik waktu yang panjang. Setelah pengakuan perempuan lanjut usia itu mulai tersebar terbatas di lingkungan perangkat desa, suasana kembali berubah menjadi lebih serius.
Cerita yang sebelumnya hanya dianggap sebagai dugaan, kini tidak lagi bisa diperlakukan sekedar rumor. Ada kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap informasi yang muncul benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kepala desa akhirnya mengambil langkah lebih tegas dengan melibatkan aparat setempat serta tokoh masyarakat yang lebih berpengalaman dalam penanganan peristiwa desa. Sebuah tim kecil dibentuk untuk menelusuri kembali seluruh rangkaian kejadian, mulai dari data kependudukan, saksi lama, hingga kondisi tempat-tempat yang disebutkan dalam ingatan perempuan tersebut. Pada pagi hari berikutnya, beberapa petugas bersama tokoh desa mulai melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap penting. Rumah lama yang disebutkan dalam pengakuan perempuan itu menjadi salah satu titik utama yang diperiksa. Bangunan tersebut kini sudah mengalami banyak perubahan, namun beberapa bagian struktur lama masih bisa dikenali. Di halaman rumah itu, sebuah pohon mangga tua masih berdiri kokoh, meski batangnya terlihat lebih besar dan daun-daunnya tidak lagi serimbun dulu. Beberapa warga yang ikut dalam peninjauan terdiam sejenak ketika melihatnya. Pohon itu ternyata masih sesuai dengan ingatan yang sebelumnya sempat disebutkan oleh perempuan tersebut. Seorang perangkat desa mencatat setiap detail yang ditemukan di lokasi. Ia juga membandingkan kondisi rumah dengan arsip foto lama yang dibawa dari balai desa. Beberapa kesesuaian mulai terlihat, meskipun masih diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan hubungan antara masa lalu dan keadaan saat ini. Sementara itu, tim lain ditugaskan untuk menemui beberapa saksi yang sebelumnya belum sempat memberikan keterangan. Mereka mendatangi warga yang telah lama merantau, namun masih memiliki hubungan keluarga dengan penduduk desa. Pertemuan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kesimpulan yang tergesa-gesa. Dari hasil wawancara tersebut, muncul beberapa informasi tambahan yang memperkuat gambaran awal. Beberapa saksi mengingat bahwa perempuan yang dimaksud memang dikenal jarang terlihat dalam periode tertentu sebelum kabar tentang dirinya menghilang dari perbincangan warga. Namun tidak ada satupun yang dapat memastikan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Di balai desa, dokumen lama kembali diperiksa dengan lebih teliti. Aparat mencoba menyusun ulang garis waktu berdasarkan data yang tersedia, meskipun banyak bagian yang masih kosong atau tidak lengkap. Kekosongan informasi ini membuat proses penelusuran menjadi lebih rumit karena setiap kesimpulan harus benar-benar didukung oleh bukti yang kuat. Di sisi lain, perempuan lanjut usia itu kembali menjalani observasi ringan. Kondisinya stabil dan ia semakin sering menunjukkan respons ketika diberi rangsangan visual atau suara yang berkaitan dengan masa lalunya. Meski demikian, ia masih kesulitan mengingat kejadian secara runtut. Dalam salah satu percakapan singkat, ia kembali menyebutkan potongan ingatan yang sama. "Aku pernah berjalan melewati jalan itu, tapi aku tidak ingat kemana tujuannya," ucapnya pelan sambil menunjuk arah tertentu yang sesuai dengan peta desa lama. Pernyataan tersebut kembali dicatat oleh pendamping dan perangkat desa sebagai bagian dari proses verifikasi. Seiring berjalannya waktu, tim penyelidik mulai menyadari bahwa peristiwa ini tidak hanya berkaitan dengan satu orang, tetapi juga menyentuh bagaimana ingatan kolektif warga desa bekerja. Banyak hal yang dulu dianggap sepele ternyata menjadi bagian penting dalam memahami keseluruhan cerita. Kepala desa kemudian menegaskan bahwa semua proses harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan opini publik. Ia minta agar setiap temuan diverifikasi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada masyarakat luas, demi menghindari kesimpulan yang salah arah. Menjelang sore, tim kembali ke balai desa dengan membawa catatan hasil peninjauan. Belum ada kesimpulan akhir, tetapi semakin banyak potongan cerita yang berhasil dikumpulkan. Semua itu menjadi dasar penting untuk melanjutkan proses berikutnya. Di tengah perjalanan penyelidikan yang masih berlangsung, satu hal mulai terlihat jelas. Kebenaran tidak muncul sekaligus, melainkan perlahan terbentuk dari potongan kecil yang saling terhubung. Dan desa itu kini berada di titik di mana setiap langkah penelusuran bisa mengubah pemahaman mereka tentang masa lalu yang selama ini dianggap telah selesai. Setelah melalui rangkaian panjang penelusuran, pemeriksaan dokumen, serta kesaksian dari berbagai warga, titik terang mengenai identitas perempuan lanjut usia itu akhirnya mulai terbentuk. Aparat desa bersama tokoh masyarakat menyimpulkan bahwa seluruh temuan yang terkumpul, mulai dari arsip lama, pengakuan perempuan tersebut, hingga kecocokan ciri fisik dan lokasi yang ia kenali, memiliki pola yang saling menguatkan satu sama lain. Meski demikian, kepala desa tetap menegaskan bahwa proses ini bukan tentang mencari siapa yang salah atau benar, melainkan memastikan kebenaran berdasarkan data dan ingatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan itu, desa akhirnya mencapai satu kesepahaman bersama mengenai peristiwa yang selama ini menjadi tanda tanya panjang.
Perempuan lanjut usia itu kemudian mendapatkan pendampingan lebih lanjut dari pihak kesehatan dan keluarga yang berhasil dihubungi melalui arsip lama. Proses pemulihan fisik dan mental tetap menjadi prioritas utama, mengingat kondisinya yang masih rentan akibat perjalanan hidup yang panjang dan penuh ketidakpastian. Di sisi lain, Pak Haji yang sejak awal menjadi sorotan masyarakat juga akhirnya dapat bernapas lebih lega setelah situasi mulai mereda. Setelah seluruh proses klarifikasi dilakukan, ia menyadari bahwa banyak bagian dari peristiwa masa lalu yang ternyata tidak sepenuhnya dipahami oleh warga, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi yang berkembang di luar kendali. Dalam sebuah pertemuan terbatas di Balai Desa, Pak Haji dan beberapa tokoh masyarakat duduk bersama untuk mendengarkan penjelasan akhir dari tim yang melakukan penelusuran. Suasana pertemuan berlangsung tenang tanpa ketegangan seperti sebelumnya. Semua pihak lebih fokus pada upaya memahami keseluruhan peristiwa secara utuh. Kepala desa kemudian menyampaikan hasil rangkuman dengan hati-hati. Ia menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan rangkaian kompleks dari kondisi keluarga, keterbatasan komunikasi, serta hilangnya jejak informasi dalam waktu yang cukup lama. Tidak ada satu pihak pun yang sepenuhnya dapat disalahkan, karena banyak bagian dari kejadian itu dipengaruhi oleh keadaan yang tidak tercatat dengan baik pada masanya. Setelah penjelasan itu, suasana ruangan menjadi hening. Beberapa warga yang hadir hanya mengangguk pelan, seolah mencerna kembali semua informasi yang baru saja mereka dengar. Perempuan lanjut usia itu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda ketenangan setelah mengetahui bahwa sebagian besar teka-teki hidupnya telah mendapatkan penjelasan. Meski ingatannya tidak kembali sepenuhnya, ia kini berada dalam lingkungan yang lebih aman dan terawat, dikelilingi orang-orang yang berusaha memahami dirinya dengan lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kehidupan desa kembali berangsur normal. Namun peristiwa tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh warga. Banyak yang mulai menyadari betapa pentingnya menjaga komunikasi dalam keluarga, serta tidak membiarkan kesalahpahaman atau jarak waktu menghapus jejak seseorang begitu saja. Di warung kopi dan pos ronda, cerita itu masih sesekali dibicarakan, bukan lagi sebagai bahan spekulasi, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa kebenaran seringkali tidak sesederhana dugaan awal dan bahwa setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu terlihat dari luar. Pak Haji dan keluarga juga perlahan kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Meski pengalaman tersebut meninggalkan jejak emosional, ia memilih untuk menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Baginya, kejadian itu menjadi pengingat bahwa setiap kabar yang belum jelas kebenarannya tidak boleh langsung dipercaya tanpa proses klarifikasi yang matang. Pada akhirnya, misteri yang sempat mengguncang desa itu tidak hanya menghasilkan jawaban, tetapi juga kesadaran baru bagi seluruh warga. Mereka belajar bahwa di balik setiap cerita, selalu ada lapisan-lapisan yang perlu dipahami dengan sabar dan bijak. Dan ketika semuanya mulai mereda, desa itu kembali tenang, namun dengan pemahaman yang lebih dalam tentang arti kepastian, ingatan, dan pentingnya menjaga hubungan antar sesama manusia.